Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel dan selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini saya akan sedikit bercerita, seperti di judul video saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan dan cerita hidupnya si Ade Azalia Putri, dari dia dalam perut atau dari saya mengandung sampai dia lahir. Bagaimana kisah hidup saya, pasti ada sedihnya, ada dukanya, ada bahagianya, ya ada tangisnya, rasa nanu-nanu. Sebelum kita mulai di video ini, teman-teman jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, bismillah, kita mulai ya teman-teman. Di tahun 2018 itu teman-teman, dimana di tahun itu tahun yang membuat saya ngedown, merasa down, merasa sedih, merasa sendiri, pokoknya merasa pilu, nangis, pokoknya semua yang sedih itu aku udah ngerasain di tahun 2018 itu semua. Dan di tahun 2018 itu bukan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Di tahun 2018 itu tanggal 23 Agustus 2018 itu saya mendapatkan ujian yang sangat dahsyat. Pokoknya di saat itu bertepatan, ya orang Lombok pasti tahu, bertepatan sama gempa bumi yang terjadi di Lombok itu. Udah gempa buminya terjadi di bumi ini, udah ya guncangan rumah tangga. Jadi tanggal 23 Agustus 2018 itu saya menjalani hidup ya apa adanya, bersama anak, bersama nenek saya, dengan tidak kerja, ya makan seadanya, ya pokoknya ya waktu itu saya memang ada di bawah, titik terendah, memang paling bawah. Saya menjalani hidup itu selama berapa bulan? Agustus, September, Oktober, Agustus bulan 8 kan? Agustus, September, Oktober. Oh iya, di bulan Oktober, November, Desember, ya Oktober. Sampai bulan Oktober itu saya mulai berpikir. Dimana saya mulai berpikir, ingat sama anak saya si Abang, kan dia punya maminya itu di Malaysia. Di bulan Oktober itu saya mulai ngomong teleponan sama, oke teman-teman, di tahun 2018 itu di bulan 10 seingat saya, tahun dimana saya mulai bangkit dalam arti bukan punya uang ya, tapi di situ anak saya bilang, mak tolong dong telepon mami, dia bilang. Dan di situ saya mulai cari tahu, kan nomornya udah dihapus semua, udah nggak ada kontak gitu. Tapi saya ingat dulu dia punya teman, pokoknya punya teman lah di Praia, teman dia barang-barang waktu di Malaysia gitu. Dan saya pergi cari temannya itu, saya bawa anak saya, kebetulan temannya itu jadi Pol PP di Praia. Saya cari temannya itu, terus saya ngomong sama temannya itu, kasih tahu kalau ini anaknya mau ngomong sama bapaknya, begitu pokoknya. Terus ya jarak berapa hari, mungkin ya kurang lebih 1 minggu lah, saya menghubungi temannya itu. Terus saya bilang sama temannya itu, tolong kasih tahu ya maminya kalau anaknya itu pengen ngomong sama dia. Pokoknya cerita dari A sampai Z sudah cerita ke temannya itu. Terus dibilangin sama temannya, dibantu bilangin gitu sama temannya. Kan maminya kan enggak mau telepon saya karena dia kira saya masih punya suami gitu. Setelah itu ya kurang lebih 1 minggu lah, saya menunggu, terus ditelepon sama dia, terus dia pun kasih nomor saya ke maminya Aji gitu. Terus saya ditelepon. Nah mulailah hubungan saya itu sama dia.
ya mulai di situ sudah, pokoknya lupa tanggalnya, pokoknya intinya bulan 10 2018. Di bulan 10 2018 itu mulailah saya ngomong sama maminya Aji, cerita tentang kehidupan saya, cerita tentang saya udah berpisah sama suami saya gitu, bercerita. Oke teman-teman ya, jangan salah paham dulu, maminya Aji ini suami saya pertama, tapi saya udah cerai dan saya menikah sama bapaknya si Azalia ini, tapi saya udah cerai gitu, dan saya lagi mau, saya berhubungan lagi sama maminya Aji ini, saya ngomong gitu. Udah itu saya dari bulan 10 itu saya ngomong sama maminya Aji, berjalan sampai pokoknya sampai saya lahiran gitu. Alhamdulillah saya cerita sama maminya Aji, saya bilang, saya kasih tahu dia gitu kalau saya itu hamil, dan saya disuruh gugurin kandungan saya sama suami saya yang kemarin gitu. Saya pun ngomong ke dia, tapi dia bilang jangan, itu rezeki. Dari dia dulu ini maminya Aji. Oke, cerita pertama dari saya, dari keluarga saya itu begini ceritanya. Waktu itu dari bulan Agustus itu kan saya saya cerai tanggal 23 Agustus 2018 itu. Saya udah tidak mens lagi sampai bulan Agustus, September, Oktober ya, bulan Oktober itu, bulan Oktober ke bulan 9, pokoknya bulan 9 September, Oktober bulan 10. nah, Oktober saya bulan Oktober. Di bulan Oktober itu saya sakit teman-teman, padahal di bulan 9 itu, September itu saya udah daftar, rencana saya kan mau ke Hong Kong gitu. Saya udah salahnya sponsor saya itu dia susun berkas saya dulu, bukan dia, kan biasanya kan sponsor itu kan dia medical dulu baru urus apa namanya itu, urus berkas-berkas itu. Tapi salah, ini salah, sponsornya Oon. Dia mah urus berkasnya dulu, udah kelar semua berkasnya baru medikal, dan hasil medikalnya itu saya amfit, saya sakit gitu. Tapi salahnya waktu itu saya bilang sama itu sponsor itu kan saya ndak mens, tapi saya ndak cerita kalau saya ndak mens. Saya bilang karena kan pengaruh waktu itu kan udah lama, sekitar berapa, udah 1 tahunan saya ndak pakai suntikan itu, jadi saya nggak ngeh kalau saya hamil. Jadi saya bilang ke sponsor itu kalau saya udah mens gitu, biar cepat sih gitu. Tahu-taunya dia ndak periksa kencing saya, tapi si dokternya bilang kalau saya itu amfit, katanya saya sakit kuning, penyakit kuning gitu. Saya sakit sekitar mungkin ya kurang lebih 1 minggu saya diam di rumah. Sakit itu bukan sakit apa, tapi sakit badan gitu. Setelah itu saya pergi urut dulu ke dukun, ke uak saya pergi urut dulu, terus uak saya bilang pergi USG aja dulu, periksa ke dokter, katanya begitu. Saya mulai periksa, pertama kali periksa di situ, tahu nggak, saya periksanya itu, saya berangkat periksanya itu sekitar jam 6 sampai sana. Dokternya belum ada, belum sampai ke tempat USG itu, dokternya masih di rumah. Dokternya masuk ke apa namanya itu di klinik itu sekitar jam 8. Kebayang nggak saya nunggu 2 jam duduk di sana sendiri, nggak ada yang temenin, nggak ditemenin, ya pokoknya ya sedih. Biasanya orang kalau periksa pertama kan ditemani sama suami, kalau saya mah nggak, sendiri gitu, cuman untuk ngebuktiin kalau apakah saya benar hamil gitu. Udah begitu kan saya masuk nih, udah jam 8 datang lah, tahu nggak, saya dapat apa namanya itu nomor antrian itu sekitar nomor 30 lebih gitu. Pokoknya kalau nggak salah saya pulang sampai jam setengah 11 sendiri, nggak ditemenin ojek, nggak apa, cari ojeknya di situ langsung.
saya menunggu ya. Dokternya itu sampai di klinik itu sekitar jam 8, belum dia persiapan itu. Dan saya mendapat nomor antrian itu sekitar nomor 30 lebih. Itu kalau nggak salah mungkin 32 gitu. Pokoknya saya ingat waktu itu saya pulang sampai jam 11. Saya izin sama anak saya dari rumah, saya bilang mau pergi berobat. Obat apa, Mak? Kata anak saya. Saya cerita kalau dada saya ini gatal. Nenek saya belum tahu, siapa-siapa semua orang belum tahu kalau saya hamil. Karena saya mengelak waktu itu. Karena kenapa? Karena saya 1 tahun terakhir saya nggak pernah mens, jadi saya nggak pernah ngeh kalau saya hamil. Dan hasil USG saya menunjukkan ini. Kelihatan nggak? Oke, ini si cabang bayinya itu baru berumur 9 minggu. Dimana di saat itu saya masuk ke situ, langsung saya ngomong sama Pak dokternya, bilang begini, Pak dokter, tolong bantu saya jelasin ke mantan suami saya kalau saya ini sedang hamil. Dan saya ceritakan sama si dokter ini saya berpisah tanggal berapa, dan pokoknya saya terakhir men tanggal berapa. Tapi seingat saya itu nggak pernah saya mens, 1 tahun terakhir itu saya nggak pernah mens, jadi saya nggak ngeh kalau saya itu hamil. Tiba-tiba udah ada cabang bayinya di sana. Bayinya pokoknya bayi dalam kandungan saya itu udah berumur 9 minggu. Dimana di dalam itu saya dikasih tahu sama Pak dokternya, pas dicek langsung keluar si ini kelihatan. Dimana di situ saya langsung nangis bilang apa, Pak dokter tolong bantu saya, bagaimana ini, dari saya cerai itu saya nggak pernah berhubungan sama siapa-siapa kecuali pas belum cerai, maksudnya ya jelas selama sama suami saya. Tapi dimana di situ pas saya berangkat itu saya kasih tahu mantan suami saya itu kalau saya mau USG, tapi dia ngelak. Dia bilang, kenapa kamu kasih tahu saya sekarang, kenapa kamu nggak kasih tahu dari kemarin itu. Pokoknya dia nggak mengakui gitu. Terus saya bilang sama Pak dokter, tolong jelasin ke mantan suami saya nangis, Pak dokter saya harus gimana ini cara ngejelasinnya ke orang-orang, ke mantan suami saya harus gimana, takutnya nanti ini si bayinya ini nggak diakuin sama bapaknya begitu. Kata Pak dokter, ayo saya ngomong, katanya. Ya udah, Pak dokternya ngomong dan kasih tahu sama mantan suami saya itu kalau saya hamil udah berapa minggu gitu, 9 minggu. Ya sedih. Terus udah begitu, udah dikasih obat, udah kasih penguat kandungan. Saya udah ngomong sama dokternya kalau saya hamil sekarang, saya nggak punya suami, saya cerai saya cerai itu di tanggal 23 bulan Agustus 2018. Saya bilang oke, saya kasih obat penguat kandungan. Si dokternya bilang udah begitu ya, saya pergi ke kasir, saya bayar di apoteknya itu, saya bayar obat, saya keluar dulu. Saya telepon dia di luar, di halaman itu, saya kasih tahu kalau saya hasil USG-nya itu saya udah hamilnya itu 9 minggu. Tapi dia bilang apa ke saya, kalau mungkin sengaja dia ngomong begitu, dia kira saya itu mau balik sama dia atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi cuman yang keluar dari mulut dia waktu itu, dia bilang, kalau kamu masih sayang sama saya, kamu harus ikutin apa arahan saya. Dan kalau kamu masih mau menjalin hubungan baik sama saya, kamu harus ikutin aku. Dia bilang, arahan kamu apa, maumu apa? Saya bilang begitu. Terus dia bilang begini,
Oke, saya sebentar lagi mau gajian. Dan saya sebentar lagi saya mau gajian. Saya akan kirimin kamu uang untuk apa? Tumben sekali, karena udah berapa bulan saya pisah sama dia ndak pernah ngomongin masalah uang, atau kita ngobrol aja lewat telepon nggak pernah. Terus dia bilang begini, tolong gugurin kandungan itu, saya akan kirim gaji saya semua ke kamu, dan setelah kandungan kamu gugur, saya akan kirimin kamu uang untuk datang ke Kalimantan. Kita hidup di sini. Dia bilang begitu. Dan saya langsung diam. Diam sejenak dan memikir. Saya bilang, kalaupun saya kembali ke kamu, keluarga kamu gak pernah ngerestuin hubungan kita. Kalaupun saya ikut di tempat kamu di Kalimantan, bagaimana nasib anak saya dan nenek saya? Kalau saya pergi, memang ya mungkin kemungkinan besar, atau nggak tahu sih, masih bisa hidup bahagia. Tapi anak saya dan nenek saya gimana? Udah begitu saya ngomong ke dia, ya udah nggak apa-apa, saya aja dah yang besarin anak ini, nggak usah diakuin ya. Saya bilang begitu ke dia, nggak usah diakuin aja, nggak apa-apa, anak ini nggak punya bapak. Saya bilang begitu. Ya nangis di situ, ya sedih, ya pokoknya sedih. Nggak ada ibu, nggak ada bapak, ya nggak ada suami, nggak ada siapa, ya cuman ada anak sama nenek. Ya udah gitu, saya pulang. Sampai rumah saya belum bisa ngomong ke nenek. Saya ngedown, saya sedih, saya nangis di kamar. Ya tapi masih bisa lah sedikit senyum gitu karena ada anak. Udah begitu udah tengah malam, udah sekitar jam berapa gitu, nenek saya tanya gitu, tadi kamu kemana? Kalau saya nggak jujur dari sekarang, ntar kelihatan kan perut saya, nanti dikira hamil sama siapa. Akhirnya saya jujur ke nenek saya. Nenek saya bilang, saya hamil, tapi ini si Ono ndak mau tanggung jawab, ndak mau mengakui anaknya ini. Dia suruh saya gugurin kandungan saya gitu. Nenek saya bilang apa? Padahal nenek saya udah tua. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah gugurin kandungan kamu, udah kamu besarin aja, kamu rawat, nanti nggak tahu kan kalau dia perempuan nanti bisa ngejagain kamu. Ya benar kata nenek, alhamdulillah saya dikaruniai anak perempuan. Ya sejak kejadian itu saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah kontekan lagi. Oh ya, besoknya itu saya ngomong sama kakak Misan. Kan saya kalau sama kakak kandung saya agak jauh, ya bersaudara bertiga gitu, cuman agak jauh, tapi masih bisa dekat gitu sama saudara Misan gitu. Dan saya cerita sama Misan saya itu, kalau saya itu hamil, saya bilang sama Misan saya itu, saya nggak pernah berhubungan sama siapa-siapa, tapi saya hamil ini, si mantan suami saya ini suruh gugurin kandungan saya, jadi saya harus bagaimana? Saya bilang begitu sama Misan saya itu. Oke, misal saya itu timbang, saya kasih baca SMS terakhirnya mantan suami saya itu. Akhirnya dia baca di mana kata-katanya dia itu suruh saya gugurin kandungan, apa itu ini ono gitu. Ya udah, ya sedih, tapi saya nggak pernah mau sedih di tempat orang banyak gitu, di depan orang banyak nggak pernah. Terus ya udah, dengan seiringnya berjalannya waktu, ya USG-nya kedua ini udah besar pokoknya. Ini kelihatan nggak silang
Ini USG kedua saya pergi sendiri juga, ditanya sama orang suaminya mana, suami saya kerja, saya bilang. Tapi nggak pernah saya anggap kalau suami saya si Ono. Ya udah, suami saya yang itu si maminya aja gitu. Ini USG saya yang ketiga apa keempat ini? Keempat ini. Oh ini kedua. Salah, ini kedua. Kelihatan nggak? Ini kedua. Ini ketiga. Kelihatan? Nah, di di USG saya yang ketiga itu, setelah pulang USG itu saya sakit. Dimana di situ saya sakit sampai sekitar 2 bulanan atau nggak tahu, nggak ingat saya 1 bulan atau 2 bulan, saya nggak ingat, sampai saya pakai pampers. Waktu itu sedih, nggak ada yang rawat, cuma dirawat sama anak. Dia nggak punya ibu, nggak ada suami, nggak ada kakak, nggak ada siapa, cuma ada anak sama nenek aja. Saya nggak tidur, sakit ya, pokoknya sakit. Di situ saya pokoknya benar-benar ya merasa sendiri, nggak punya siapa-siapa gitu. Saya sakit, tapi alhamdulillah si maminya Aji ini mungkin ya rezeki mungkin dititipkan lewat dia gitu, jadi saya masih punya uang untuk berobat gitu. Saya sakit, saya pergi berobat, saya dibawa ke sana ke sini, sedih, pokoknya udah nggak bisa dibayangin sudah kalau inget-inget waktu itu, udah kayak gimana gitu ya, pokoknya udah nggak tentu arah sudah. Di saat itu pas saya sakit itu, dimana di saat itu anak saya aja yang ada di dekat saya, sampai anak saya ngomong ke saya, dia bilang, "Mah, kalau butuh apa-apa bilang aja ke abang," dia bilang begitu sama saya. Saya tuh merasa sedih sekali, dan pas dia ngomong begitu tuh saya rasa kuat, oh ya mungkin nanti kalau anak ini udah lahir ya, dia perempuan ya, dia juga bisa rawat saya gitu. Saya ngomong begitu. Terus di saat USG yang ketiga, yang ketiga kalau nggak salah, yang ketiganya kan udah besar, katanya dia nyungsang, dia kakinya di bawah. Saya sedih sekali tuh saat itu, sampai saya nggak mau cerita sama siapa-siapa saya, karena sampai si dokternya bilang karena itu juga udah susah sama berat badan saya itu sangat berat sekali waktu itu, kalau 82 kilo saya. Terus si bayinya itu 3 kilo 700. Kelihatan nggak? Oke, ini teman-teman, ini USG yang terakhir, dimana di USG saya yang terakhir itu saya ditemani sama sepupu saya, si Epi, yang nemenin saya, tapi dia pulang langsung, dia nggak masuk, cuma saya aja. Dan saya diperkirakan melahirkan waktu itu di tanggal 20 bulan 6 2019, tapi dia maju. Saya lahiran di tanggal 12 bulan 6 2019. Dimana di malam itu, saya cerita dulu sedikit ya, dimana di malam itu saya alhamdulillah ya, mungkin Allah membantu saya karena saya nggak punya ibu, saya nggak punya bapak, saya nggak punya kakak, punya si kakak tapi maksudnya nggak dekat gitu. Mungkin Allah masih memikirkan saya, siapa yang bantu anak ini, gimana. Terus malam itu saya masih beraktivitas seperti biasa, masih sama teman-teman, maksudnya anak-anak, adik-adik gitu di depan, tetangga-tangga gitu. Jam 9 malam. Oh bukan, dari jam 8 malam saya masih bareng-bareng teman-teman adik-adik itu, pokoknya sama anak-anak sudah di depan rumah gitu. Sekitar jam 9 itu saya
saya masuk, dan di jam 9 itu belum saya bisa tidur. Saya pokoknya nggak ada rasa nyeri apa itu, nggak ada, cuman capek ya biasa karena udah hamil besar. Dan di situ jam 9 malam itu saya masuk, saya nyuci. Habis saya nyuci, saya basuh apa namanya itu, sampai sarung yang saya pakai itu kan basah gitu karena saya nyuci gitu. Udah gitu saya cuci juga gitu. Udah gitu saya nggak kuat angkat dari kamar mandi ke dapur gitu, besok mau dijemur. Aku minta sama anak-anak gitu, ayo bantu saya ini. Udah gitu dibantu, udah selesai itu udah sepi, saya masuk tidur gitu. Cuman pegel di belakang ini aja, terus saya pakein press care, terus saya tidur sama anak gitu. Udah begitu kok sakitnya itu terus-terusan sih gitu. Akhirnya saya masuk kamar mandi. Pokoknya di situ sudah ada tanda-tanda gitu, udah sakitnya terus. Udah nggak ada apa namanya itu 10 menit mungkin, nggak ada jaraknya. Terus langsung dipanggilin kakak misal saya itu, terus saya dibawa ke puskesmas. Sampai di tengah jalan, kebayang nggak teman-teman, kalau bayi keluar di mobil itu udah biasa, tapi ini si bayinya itu keluar di motor. Kebayang nggak kebayang kan? Udah malam, hujan, cuman saya pakai sarung panjang aja. Dimana di situ saya udah sakit, udah nggak bisa duduk di motor itu, saya sampai begini. Ya berdoa biasa, berdoa gitu. Di tengah jalan udah keluar. Ini si sepupu saya ini perempuan, yang bawa saya bukan laki. Sepupu saya ini perempuan. Dia nggak tahu, dia kira didorong sama perut saya, padahal si bayinya ono keluar. Udah keluar, saya angkat si bayinya karena saya udah ngelahirin yang pertama itu. Akhirnya saya angkat, saya tengkurepin di paha saya sambil motornya jalan. Udah saya tengkurepin. Saya bilang sama sepupu saya, kok anak saya nggak nangis sih, saya bilang gitu. Dia belum ngeh kalau si bayinya ini udah keluar. Udah begitu saya tusuk pakai ini, saya bukan tusuk sih, saya masukin tangan saya ini ke mulut dia. Udah bilang begitu si bayinya, udah gitu langsung keluar tangisannya. Pas keluar tangisannya itu si sepupu saya ini nangis, saya juga ikut nangis. Didengar di situ kan, di jalan saya ke puskesmas itu ada posko tempat polisi itu jaga-jaga malam gitu. Si polisinya itu ngejar kita, dia kira kita mau buang si bayi ini sambil kita nangis. Ya untung juga sih, ada untungnya si polisinya ngikut dari belakang. Ada yang nurunin saya, orang udah tidur jam 11.45, udah mau jam 12, 10.45 apa 11.45, pokoknya itu sudah. Pas nyampe sana belum ya, kita teriak dulu, tolong ini bayinya sudah keluar, tolong gitu. Akhirnya si dokternya keluar, dia nggak ngangkat saya, dia malah ketawa. Dia bilang ini nggak masuk akal. Dia bilang kok bisa, mending kayak bayinya kecil ya, bayinya besar 3 kilo 500 gitu. Dia bilang ini bayinya nggak masuk akal, kok bisa keluar di motor. Ya kalau mobil ya udah biasa gitu, ini mah di motor. Terus pas begitu ya dibantu sama polisinya, sama orang-orang itu, sampai ya nangis sih. Udah begitu dibantuin masuk ke dalam, udah dibersihin gitu. Biasanya kan kalau ada suami kan udah udah kita lahiran dibersihkan, kan ada suami yang ngajarin anaknya. Kalau ini nggak ada, di situ pecah lah tangis saya gitu, sedih. Sampai hujannya besar sekali, terus nggak ada orang. Siapa yang harus saya suruh aja? Coba ada apa dokternya lagi, di situ nggak ada. Adanya cuma perempuan. Di situ saya nangis. Saya bilang sama sepupu saya, ya udah panggilin pacar kamu, suruh azanin anak saya. Saya bilang begitu sama sepupu saya. Tapi kan nggak mungkin, udah malam. Akhirnya sepupu saya ini keliling cari bapak-bapak, minta izin, minta tolong.
itu pas azan orang itu ya, di situ saya memikirkan, kok nggak banget sih aku ngelahirin itu tanpa ditemani sama suami. Nggak apa-apa, saya nggak ditemani sama suami nggak apa-apa, nggak diurus sama suami nggak apa-apa, nggak diakuin anaknya aku nggak apa-apa. Tapi sedihnya itu, biasanya kan kalau bayi lahir kan denger azan bapaknya langsung. Kalau ini mah aku enggak, minta tolong sama orang dulu suruh ngazanin. Nih ada videonya pas Adi lahir, nanti tonton ya. Pokoknya ya lahirnya si Ade ini, si Azalia Putri ini ya banyak sedihnya, tapi banyak juga ya bahagianya gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mah sedih untuk apa? Atau juga sekarang dia pengen mau sama anak saya, mau ambil. Pokoknya buat anak saya Azalia, kalau dia besar nanti bisa menonton video ini, kamu harus ingat ya nak ya, perjuangan mama gimana ngerawat kamu dari mama hamil sampai ngelahirin, sampai ngebesarin kamu ya, mungkin sampai sekarang gitu. Kamu harus ingat mama perjuangin hidup kamu, mama ngerawat kamu sendiri. Tapi semoga kalau kamu besar nanti bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, jadi anak yang rendah hati, jadi anak yang pandai bersyukur, dan bisa membantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya buat kamu Azalia, kalau kamu sudah dewasa nanti, kamu nonton ini, ya sedikit tidak kamu tahulah perjuangan mama bagaimana. Pokoknya semua serba sendiri. Mungkin kalau orang lain agak bakalan bisa, kayak mama udah hamil sendiri, kesana kesini sendiri, ngerawat kamu dari mama hamil sampai ngelahirin, terus ngelahirin sendiri, ya pokoknya nangis sendiri. Apalagi di saat kamu sakit. Tapi mama bersyukur punya kamu, punya abang. Mama masih bisa bahagia walaupun kita hidup di sini serba sederhana. Tapi setidaknya kamu kan sama abang bisa memberi warna buat mama. Dan semoga mama panjang umur ya, bisa ngerawat kamu sampai dewasa nanti, bisa ngelihat kamu sukses, bisa ngelihat kamu sekolah sampai lulus, sampai sarjana. Itu aja mah mama. Bukan mama nggak minta uang, mama nggak minta apa, cuman mama mau kalau kamu udah besar nanti, buat adik maupun abang, ingat mama. Itu aja. Nggak pernah mama nggak mau mama ajarin kamu untuk membenci siapa-siapa ataupun bapak kamu, walaupun kamu nggak pernah diakui sama bapak kamu. Mama nggak ajarin kamu untuk membenci, mama nggak meminta kamu untuk membenci dia. Cuma ingat aja bagaimana perjuangan mama yang sendiri gitu. Udah dulu dah videonya, cuma sampai di sini dulu. Kapan-kapan kita lanjutin lagi. Semoga video ini bermanfaat buat adik.
biar ingat gimana kita dijahatin dulu sama bapak kamu, tapi mama ngejalanin hidup ini dengan sabar gitu. Masih ada orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita. Ingat itu, kita bukan sendiri, kita masih punya Allah. Dan terima kasih juga buat mami yang udah bantu mama ngerawat adik, ngebiayain adik sama abang, udah rela bekerja jauh-jauh untuk menafkahi keluarga ini. Dan terima kasih juga buat suami saya yang udah mengikhlaskan mama untuk tidak bekerja dan merawat anak-anak sama nenek. Pokoknya terima kasih. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum. Wow, namanya gue iya kan diam.